Kalman filter itu merupakan suatu filter digital. Jadi filter digital ini itu nanti dapat digunakan sebagai filter. Pada dasarnya dia itu merupakan filter low pass filter. Nah, tetapi filter ini mempunyai keunggulan lain. Di antaranya keunggulannya itu dia bisa menggabungkan data dari beberapa sensor. Nah, dalam hal ini kita mencoba menggunakan Kalman filter untuk menentukan orientasi. Orientasi itu merupakan sikap ya. Sudut orientasi itu merupakan sikap. Sikap itu maksudnya itu arah suatu benda itu untuk menghadap ke arah mana gitu kan. Nah, sudut orientasi itu kan ada roll, ada pitch, ada yaw. Kalau kalau yang mengikuti aturan yang standar itu kan roll pitch yaw-nya kan kira-kira seperti ini ya. Kalau kalau di pesawat. Nah, ini roll pitch-nya kan seperti ini. Ini sudut ini X sumbu X-nya itu ke arah depan, sumbu Y-nya itu ke arah samping, Z-nya ke bawah. Roll itu putar kanan, mengguling ke kanan. Kalau pitch itu menggerakkan nose-nya ke atas, gitu ya, miring ke atas. Kalau yaw itu berputar searah jarum jam. Nah, ini mendeteksi ini itu bisa menggunakan mendeteksi sudut roll pitch yaw itu bisa menggunakan akselerometer dan magnetometer dan juga bisa menggunakan giroskop. Nah, Kalman filter itu nanti bisa digunakan untuk menggabungkan antara data yang didapat dari akselerometer dan magnetometer dan juga menggunakan dan menggabungkannya menggunakan data dari giroskop. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat bagaimana proses kerjanya Kalman filter, nah kita bisa melihat di algoritmanya. Nah, ini saya kira ini sudah sering dilihat ya, nanti dapat dilihat di publikasi yang kemarin sudah saya sharekan itu ya. Kalman filter itu ada tahapnya yaitu prediksi state, prediksi Galat kovarian, dan nanti ada tahap yang namanya koreksi. Nah, nanti koreksi ini selain menghitung Kalman gain, ini juga akan mengoreksi hasil prediksi state menggunakan data yang didapat dari pengukuran, yaitu nanti data dari akselerometer dan magnetometer. Nah, yang harus dipahami itu nanti untuk matrik-matrik yang ada di Kalman filter ini. Ini ya, yang pertama yang prediksi state. Untuk prediksi state ini kan kita nanti mengenal matrik F, juga bisa juga nanti ada matrik G. Ini merupakan matrik transisi. Kemarin di ujian TA itu juga sempat ditanya oleh penguji. Transisi itu maksudnya bagaimana transisi? Transisi itu apakah dari diam ke bergerak atau bagaimana? Transisi itu kan menjembatani antara dua pihak. Dengan transisi. Nah, ini untuk apa? Kok ini disebut materi transisi itu transisi dari mana ke mana? Ini yang ditanyakan oleh penguji kemarin seperti itu. Ini harus bisa dijawab ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini kan XK itu kan merupakan state yang ada di Kalman filter. Nah, state ini baru diprediksi. Makanya nanti ada lambang minusnya ini merupakan ini berarti XK ini baru merupakan prediksi state. State itu merupakan keadaannya. Keadaan apa? Keadaan benda tersebut. Keadaan benda itu maksudnya apakah benda itu diam atau bergerak? Kalau diam pun sedang menghadap kemana? Kalau bergerak pun dengan kecepatan sudutnya berapa? Nah, itu harus tercermin di state-nya ini. Di XK min itu. Nah, untuk itu state-nya ini diisi dengan matriks seperti ini. Ini kan sudut roll, kecepatan sudut roll, sudut pitch, kecepatan sudut pitch, sudut yaw, kecepatan sudut yaw. Nah, ini state-nya itu. Jadi state-nya itu sudah menggambarkan sudut roll-nya berapa. Kemudian kalau sudut roll-nya sudah diketahui juga nanti kecepatannya berapa. Karena sudut diketahui tapi dia juga bergerak, berarti kita juga harus mengetahui kecepatannya. Nah, makanya ini kita masukkan ke sini. Nah, ini yang XK itu yang paling kiri ini ya, matrik yang paling kiri.
Matrik yang berupa vektor. Nah, kemudian F ini merupakan matrik transisi. Matrik transisi itu nanti digunakan untuk mengambil data dari state yang sebelumnya. Jadi state-nya ini kan dihitung terus. K itu kan jalan dari 1 sampai nanti waktu terakhir berapa. K-nya itu kan jalan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, state yang sekarang itu kan dapat ditentukan dari state yang sebelumnya. Nah, untuk itu matrik F ini digunakan, ini disebut matrik transisi, itu nanti digunakan untuk menghubungkan atau mungkin mengambil data dari state sebelumnya, ya, state K-1 ke state saat ini. Nah, ini berarti state saat ini itu didapat dari state sebelumnya, ya, yang dikalikan matrik transisi F ini ditambah dengan data dari giroskop. Giroskop itu kan membaca kecepatan roll, kecepatan pitch, kecepatan yaw. Nah, ini data dari giroskop. Data dari giroskop langsung dimasukkan ke sini tidak bisa, karena ini kan hanya 3 datanya. Mestinya kan ini dimasukkan ke baris 2 gitu ya. Nah, ini kan. Ini yang pitch dimasukkan ke baris 4. Nah, agar dapat dimasukkan ke situ, maka kita menggunakan matriks transisi masukan ini. Jadi ini G ini disebut matrik masukan atau matrik transisi masukan. Digunakan untuk mengambil data dari giroskop kemudian ditambahkan ke sini. Nah, kalau kita lihat operasinya ya, ini kan operasi matrik. Nah, ini nanti diingat lagi nanti operasi matrik. Contohnya ya. Ini kan kalau ini kita kalikan kan berarti ini satu baris ini dikalikan satu kolom ini gitu ya. Yang ini berarti satu baris ini dikalikan satu kolom ini, dijumlahkan ketemunya adalah ini, ketemunya adalah sudut roll. Nah, coba kalau kita ini kan ini kalikan ini ya, satu baris ini dikalikan satu kolom ini kan ketemunya ini. Satu kalikan ini ditambah ini kalikan ini. Nah, berarti ini merupakan menjadi hasil untuk baris pertama di vektor ini. Berarti sudut roll sekarang, ya, sudut roll sekarang itu sama dengan ini kali ini. Berarti sudut roll yang lalu ditambah dengan kecepatan roll yang lalu kalikan delta T. Ya, jadi kan sudut roll yang sekarang itu sama dengan sudut roll yang lalu ditambah dengan kecepatan roll yang lalu dikalikan delta T. Ya. Nah, ini ditambah 0. Ini kan kalikan ini kan ketemu 0. Nah, ini gunanya matrik transisi F dan G itu seperti itu ya, untuk memasukkan state yang sebelumnya dan state yang didapat dari sensor untuk menjadi state yang sekarang. Nah, ini contohnya baris pertama seperti itu. Baris kedua, nah ini tinggal dikalikan aja. Ini 0 kalikan ini ya 0. Nah, kemudian ini kalikan ini ketemunya ini. Nah, berarti baris kedua ini ya. Baris kedua itu kan kecepatan roll. Kecepatan roll itu sama dengan kecepatan roll yang didapat dari sensor giro sekarang. Nah, itu. Ini nanti yang harus dipahami seperti itu. Itu gunanya matrik transisi F dan G itu seperti itu. Nah, nanti itu yang roll, yang pitch bagaimana? Ini dapat dihitung ya di sini yang pitch sama seperti tadi. Yang yaw juga nanti sama dapat dihitung seperti itu, nanti dapat diisikan di bawahnya ini nanti. Nah, itu. Nah, berarti state yang sekarang itu dapat diprediksi dengan cara memasukkan state yang lalu ditambah dengan data yang didapat dari sensor. Dalam hal ini adalah giroskop. Nah, sehingga nanti kita dapatkan di sini prediksi sudut orientasi sekarang. Kenapa kok baru prediksi? Karena dia baru didapat dari sensor giroskop. Ini belum dapat dipercaya dengan kepercayaan yang tinggi ya, karena masih menggunakan satu sensor dari giroskop saja. Nah, sementara Kalman itu kan bisa digunakan untuk menggabungkan atau data fusion dari beberapa sensor. Nah, kalau baru satu sensor ini berarti baru prediksi sudut.
Nah, nanti setelah didapat prediksi sudut, nanti kita dapat menggabungkannya dengan data dari sensor akselerometer dan dari magnetometer. Nah, kalau kita kembali ke sini ya, ini kan prediksi state sudah kita dapatkan. Kemudian nanti prediksi Galat kovarian, ini P ini matriks Galat kovarian, didapat dari ini sudah ada rumusnya, matriks transisi kalikan P yang lalu, kalikan matriks transisi yang ditranspos, kemudian dikalikan matriks de Rho kovarian proses. Ini Q ini nanti Q itu nanti di sini akan ikut mempengaruhi kepercayaan Kalman filter kepada proses yang ada. Kalau Q-nya itu besar, nah berarti Kalman akan menjadi kurang percaya dengan proses perhitungan yang ini tadi. Kenapa? Drum-nya besar. Nah, itu. Kalau ini Q-nya kecil, maka Kalman akan bisa memberikan kepercayaan yang besar pada ini. Nah, setelah nomor 2, kemudian koreksi. Menghitung Kalman gain, kemudian diupdate. Nah, ini yang didapat tadi ini ya. Ini kan prediksi state. Ini prediksi state sekarang ditambah dengan ini untuk menghasilkan ini sudut orientasi yang nanti didapatkan. Nah, ini prosesnya bagaimana? Nah, ini tinggal dimasukkan aja nanti rumus yang ini. Kalau kita lihat, nah ini ya, prediksi state ditambah dengan ini, yang belakang ini, nanti akan dihasilkan state yang sekarang. Kalau kita lihat rumusnya, ini ya, prediksi state itu sama seperti tadi ini. Ini berarti isinya adalah roll, kecepatan roll, pitch, kecepatan pitch, kemudian yaw, kecepatan yaw. Yang ini yang prediksi state sekarang. Ini state sekarang. Nah, prediksi state ditambah dengan ini, nanti hasilnya nanti akan jadi state yang sekarang. Nah, ini itu apa? Kita lihat nanti. Ya, Kalman gain. Nah, ini Kalman gainnya itu nanti berisi matrik 6 kali 3. Ya. Barisnya 6, ke kanannya 3. Ini yang K ini. Kemudian di sini Z. Z itu merupakan hasil hitungan orientasi yang didapat dari akselerometer dan magnetometer. Ya. Ada roll, ada pitch, ada yaw. Rumus untuk mendapatkan roll, pitch, yaw itu sudah ada dulu ya, pernah saya berikan juga dan pernah juga di-share, itu dapat dilihat di publikasinya itu. Rumus untuk mendapatkan, nah ini roll video seperti ini, nanti bisa ini lagi ya, kalau nanti ditanya nanti harus siap juga ini ya, dari mana ini Z-nya. Nah, ini Z-nya didapat dari ini ya, roll, pitch, yaw. Oke, dimasukkan ke sini, ya, dimasukkan ke Z di sini. Nah, kemudian di sini ini prediksi state yang tadi itu, prediksi state yang tadi. Nah, sekarang prediksi state yang tadi itu dicari selisihnya terhadap hasil pengukuran. Hasil pengukuran ini kan hanya berisi matrik 3x1 atau vektor 3x1 karena isinya hanya sudut roll, pitch, yaw, tidak ada kecepatan sudut ya. Jadi yang didapat dari sensor akselerometer dan magneto kan hanya sudutnya langsung, tidak ada kecepatan sudut. Nah, makanya ini kita ambil yang kecepatan sudut saja. Ini kalau dikalikan ketemu sudut roll. Baris kedua dikalikan sini ketemu sudut pitch. Baris ketiga dikalikan sini ketemu sudut yaw. Nah, maka ini nanti kalau dikurangi ini, nah nanti menghasilkan selisih antara hasil pengukuran menggunakan tadi itu ya, hasil pengukuran orientasi menggunakan hitungan data yang didapat dari akselerometer dan magneto dikurangi dengan prediksi state yang didapat tadi itu dari penghitungan atau propagasi menggunakan sensor giroskop. Kenapa kok giroskop sering disebut dengan propagasi ya perhitungannya? Karena kan dia kan menghitung sudut sekarang itu kan dihasilkan dari sudut yang sebelumnya.
kita menentukan sudut sekarang itu kan berdasarkan sudut sebelumnya, sehingga itu sering disebut dengan propagasi. Penghitungan sudut orientasi yang menggunakan giroskop itu sering disebut dengan propagasi untuk perhitungan sudut dari sudut sebelumnya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ketemu selisih, ya, nah ini selisih ini nanti dikalikan dengan Kalman gain. Nah, berarti kan ini kalikan ini ya. Kalman gain itu nanti ada beberapa komponen ya. Ada Kalman gain untuk sudutnya, ada Kalman gain untuk kecepatan sudutnya. Berarti ini Kalman gain untuk sudut, Kalman gain untuk derivatif dari sudutnya. Berarti Kalman gain untuk kecepatan sudut. Kalau ini dikalikan, ini kalikan sini, atau mungkin ini kita jumlahkan dulu ya. Nah, kalau kita jumlahkan kan jadi ini kan jadi selisih. Ini merupakan data yang didapat dari pengukuran tadi ya, dari akselerometer dan magnetometer, ini yang didapat dari prediksi state yang sebelumnya. Ini kan sama dengan ini ya, cuman ini kan diambil untuk sudutnya saja, tidak ada kecepatan sudut. Ya, yang sama ini. Nah, ini selisihnya ini nanti dikalikan Kalman gain. Berarti nanti yang baris pertama ini, baris pertama di sini, itu merupakan didapatkan dari ini, roll, hasil prediksi, ditambah dengan Kalman gain roll, dikalikan dengan selisih ini. Ya, selisih sudut roll yang didapat dari pengukuran dan roll yang didapat dari prediksi sebelumnya. Nah, kemudian kecepatan sudutnya itu didapat dari kecepatan sudutnya ya, yang ini ya, itu didapat dari prediksi kecepatan sudut yang ditambah dengan Kalman gain untuk kecepatan sudut dikalikan dengan, nah ini kalau dikalikan sini kan nanti ketemunya kan di sini. Ya, berarti nanti dikalikan dengan selisih antara sudut roll yang sekarang dengan selisih antara sudut roll yang didapat dari pengukuran dan sudut roll yang didapat dari prediksi tadi. Nah, itu. Jadi Kalman gain itu nanti isinya adalah ada Kalman gain untuk sudutnya, ada Kalman gain untuk kecepatan sudut. Sehingga nanti Kalman gain untuk roll itu nanti ada dua. Kalman gain untuk pitch juga ada dua. Kalman gain untuk yaw juga ada dua. Nah, sehingga nanti kalau dilihat grafiknya nanti ada dua seperti itu. Ya, kalau dilihat grafiknya ya, ini saya contohkan. Nah, ini grafiknya, ini Kalman gain untuk sudutnya, ini Kalman gain untuk kecepatan sudutnya. Nah, ini Kalman gain sudut, Kalman gain kecepatan sudut. Nah, itu Kalman gain itu memang ada dua untuk setiap sudut, baik itu roll, pitch maupun yaw. Nah, itu yang harus diperhatikan itu. Nah, nanti Kalman gain ini ya, kalau tadi ya yang di skripsinya Sandi ya. Jadi kan Kalman, jadi kan pada waktu penentuan orientasi ya. Kalau bendanya itu statik, kita lebih percaya kepada data pengukuran dari sensor, akselerometer, dan giroskop. Nah, maka Kalman gain di sini bisa kita perbesar, itu boleh. Bisa kita perbesar saat bendanya statik dengan cara menurunkan R, kovarian dalam pengukuran. Nah, saat bendanya dinamik, ya Kalman gain-nya itu dibiarkan saja, atau mau diperkecil juga boleh aja. Kalman gain diperkecil saat kondisinya dinamik. Berarti kalau dinamik nanti hanya menggunakan ini. Berarti kalau kalau ini diperkecil, kan berarti XK ini kan sama dengan XK min. Artinya sudut orientasi itu kan ditentukan mayoritas hanya mempertimbangkan dari sudut yang hasil prediksi tadi itu. Hasil prediksi itu berarti hasil dari propagasi dari sensor giroskop tadi. Nah, itulah jadinya
Itulah pentingnya kenapa kok Kalman Gen ini harus diubah-ubah, dan itulah keunggulan di Kalman itu di situ. Kalman Gen diubah, kalau Kalman Gennya nanti itu ini ya dinaikkan ya, ini kan dari sini kan sudah terlihat Kalman Gen naik. Nah, berarti kita nanti Kalman akan memberikan bobot yang besar pada ZK, sensor akselerometer dan data dari sensor magnetometer. Kalman Gen diperkecil, oh berarti ini XK itu nanti atau sudut orientasi nanti sebagian besar itu nanti hanya mempertimbangkan data dari prediksi state yang didapat dari giroskop tadi. Nah, itulah keunggulan Kalman seperti itu ya. Dia bisa menggabungkan data dari beberapa sensor dan dia bisa memberikan bobot yang berbeda. Saat statik mungkin lebih memberikan bobot yang tinggi pada akselerometer dan magnetometer, saat dinamik lebih memberikan bobot yang lebih tinggi pada giroskop. Nah, seperti itu. Itulah keunggulan Kalman Gen seperti itu.